Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Tilamsari dari kelas 2 DD 3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa pada praktikum penilaian proses dengan modul yang berjudul Respon Hasil Tuning Sistem Closed Loop pada Peralatan Berpengendali. Kebetulan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendali suhu. Oke, yang pertama, kita mendapatkan hasil pengamatan kondisi kritis dengan PBJ sebesar 4,5 dan pada tabel ini ada sebuah waktu dan juga persen PV. Dari tabel ini, maka kita bisa membuat sebuah grafik yang didapatkan seperti ini. Untuk grafik, persen PV terhadap waktu saat kondisi kritis. Jadi di sini untuk sumbu X-nya berupa waktu dan juga sumbu Y-nya berupa persen PV. Dari grafik inilah kita bisa mencari nilai dari PC. Kemudian kita menentukan nilai PC berdasarkan grafik tersebut dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Untuk nilai PBJ-nya sudah diketahui yaitu sebesar 4,5 dan sekarang kita akan mencari nilai dari PC-nya. Untuk mencari dari nilai PC maka kita menggunakan perbandingan atau skala. Kenapa kita menggunakan skala di sini? Karena agar perhitungan kita menjadi lebih akurat. Caranya yaitu dengan kita menggunakan garis ini sebagai bantuan untuk mengukur jarak dari 0 detik ke 50 detik ini sebesar berapa senti. Maka kita bisa ukur. Maka didapatkan hasil sebesar 50 detik untuk 1,9 cm. Kemudian dari grafik inilah kita membuat garis titik-titik untuk PC. Jadi di sini ada dua garis titik-titik, yaitu garis titik-titik yang pertama dan garis titik-titik yang kedua. Maka dari garis titik-titik inilah kita mengukur untuk besar PC-nya. Jadi kita mengukur dari 0 detik ini ke garis titik-titik yang pertama didapatkan hasil sebesar 8 cm. Dan untuk garis yang kedua kita didapatkan hasil sebesar 8,5 cm. Maka untuk mencari waktunya, kita menggunakan perbandingan. Dan didapatkan hasil sebesar 210 detik dan 223 detik. Maka untuk mencari nilai dari PC-nya ini, kita selisihkan antara 223 detik ini dengan 210 detik. Maka didapatkan hasil PC-nya sebesar 13,15 detik. Kemudian kita sudah disediakan tabel untuk mengisi nilai dari PB, KC, TOI, dan TOD, di mana untuk modelnya ada 3 yaitu P, PI, dan PID. Yang pertama, untuk mencari KC. KC di sini didapatkan dengan melakukan perhitungan yaitu dengan tabel yang sudah disediakan, yaitu untuk mencari KC yang di model P yaitu dengan 2 dikali PBC, di mana nilai PBC-nya tadi sudah tertera sebesar 4,5, maka untuk mencari nilai KC yaitu 2 dikali dengan 4,5. Begitupun dengan model PI dan juga model PID. Kemudian untuk mencari dari nilai PB-nya, maka kita menggunakan rumus 100 dibagi dengan KC, karena rumus untuk mencari PB yaitu 100% dibagi dengan KC, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai TOI dan TOD, kita menggunakan rumus yang di sini, yaitu 0,83 dikali dengan PC. Untuk yang model PID, kita menggunakan rumus 0,5 dikali dengan PC. Untuk model P, ini tidak ada TOI-nya. Kemudian kita bisa menghitung nilai TOD-nya menggunakan rumus 0,13 PC. Untuk yang TOD ini hanya menghitung di model PID saja. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai P.
Untuk Pi sendiri, kita sudah mendapatkan data seperti ini. Untuk SP1-nya sebesar 40%, untuk SP2-nya sebesar 45%. Maka dari itu, nilai PB yang sudah kita dapatkan, kita cantumkan di sini. Untuk nilai PB-nya sebesar 11,11, dan untuk tau I dan tau D ini 0 detik. Kemudian kita juga sudah ditampilkan sebuah data berupa waktu dan juga persen PV, sama seperti tadi. Kemudian kita membuat grafik. Kemudian grafiknya sudah kita dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Kita berlanjut ke soalnya, yaitu tentukan analisis parameter respon hasil tuning, di mana kita akan menghitung dari grafik ini tetap menggunakan perbandingan. Maka yang pertama kita lakukan yaitu kita mengukur dari jarak 0 sampai 15 detik ini berapa cm. Ternyata kita dapatkan 0,6 cm sebesar 15 detik. Kemudian kita menuliskan di sini ada puncak pertama, SP1, SP2, dan PV konstan, di mana kita menuliskan di sini agar lebih mudah dalam perhitungan. Yang pertama, kita tulis dulu yaitu puncak pertama. Puncak pertamanya di sini sebesar 45,4%. Untuk SP1 dan SP2-nya sebesar 40% dan SP2-nya sebesar 45% dan PV konstannya sebesar 44,3%. Kemudian setelah kita dapatkan, kita hitung nilai dari A, B, dan C, di mana A, B, dan C ini kita cari menggunakan garis bantu A, B, dan C dari grafik. Yang pertama, ini adalah garis berwarna ungu, yaitu A, karena di sini dimulai dari puncak, titik puncak yang pertama sampai dengan NA atau nilai akhir. Dan yang kedua, ini adalah garis B di mana dari nilai akhirnya sampai dengan SP1. Karena kita membuat grafik di sini sudah kita beri garis yang membedakan, yaitu garis SP1 dan SP2 ini untuk garis yang berwarna merah dan nilai akhir atau PV ini berwarna biru. Jadi memudahkan kita untuk mencari nilai A, B, dan C-nya. Untuk nilai C sendiri yaitu untuk puncak yang kedua, dan ini kita dapatkan garis dari puncak kedua sampai dengan nilai akhir. Maka kita dapatkan nilai A sebesar 1,1, nilai B 4,3, dan nilai C 0,3. Kemudian kita menghitung nilai dari TR dan TP-nya, atau peak time dan rise time, dengan menggunakan perbandingan agar lebih mudah. Untuk mencari nilai dari TR, maka kita melakukan garis titik-titik ini dengan menggabungkan antara titik-titik 1 dengan titik-titik 2, yaitu di mana TP maksud saya, TP di sini yaitu kita buat dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang pertama. Jadi kan gelombang yang pertama kan ada di sini, jadi jarak antara waktu yang di sini dengan puncak yang pertama. Maka kita hitung dan hasilnya sebesar 0,35 cm. Dan untuk TR-nya sendiri, di sini sudah kita buat garis-garis titik-titik yang berwarna hijau, di mana TR atau rest time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh PV pertama kali. Jadi jaraknya dimulai dari sini sampai dengan sini. Awal kali dia mencapai nilai akhir. Maka didapatkan nilai sebesar 0,35 cm. Kemudian nilai dari TR dan TP-nya ini
kita hitung berapa waktunya, yaitu dihasilkan 5 detik untuk TR-nya dan TP-nya sebesar 8,75. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Yang pertama ini kita melakukan perhitungan overshoot, di mana overshoot di sini yaitu A dibagi B. Karena overshoot sendiri merupakan amplitude maksimum dihitung dari nilai akhir. Jadi, ini nilai A-nya sudah diketahui, nilai B-nya sudah diketahui, dan nilai C-nya sudah diketahui. Maka untuk mencari nilai overshoot sendiri, tinggal kita bagi nilai A dibagi dengan B. Maka dihasilkan 0,2558. Dan untuk mencari decay rasio, yaitu perbandingan amplitudo kedua dengan amplitudo pertama. Dengan acuannya adalah NA. Jadi di sini adalah C dibagi A. Maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 0,2727. Kemudian kita lanjut dengan respon time. Di mana respon time di sini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir yang steady state dengan toleransi 5%. Maka di sini kita buat jarak dari sini ke sini. Mengapa di sini? Karena di sini waktunya sudah steady state. Maka di sini disebut dengan respon time. Kemudian kita dapatkan hasil sebesar 288 detik. Untuk period of oscillation, kita menggunakan perbandingan juga. Untuk period of oscillation di sini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Dari grafik ini, kita buat titik-titik yang berwarna kuning. Maka jaraknya dari waktu yang awal kali dia membuat puncak dan sampai dengan lembah. Ini disebut dengan period of oscillation. Maka didapatkan hasil sebesar 0,6 cm. Maka waktunya sebesar 15 detik. Jadi kita masukkan ke dalam grafik. Ke dalam tabel. Untuk mencari nilai offset sendiri yaitu SP2 dikurangi PV konstan. Jadi nilai yang didapatkan yaitu sebesar 0,7%. Kemudian lanjut dalam PI. Pengendali PI sudah didapatkan hasilnya untuk SP1 40% dan SP2-nya 45%. Kemudian kita juga sudah disediakan tabel hasil pengamatannya, waktu, dan juga persen PV-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, maka kita membuat sebuah grafik kurva respon hasil tuning. Untuk langkahnya sama seperti pengendali P. Di sini kita juga menghitung nilai A, nilai B, dan nilai C dari kurva yang sudah kita buat. Kemudian, kita tetap menggunakan perbandingan pada grafik agar nilai yang kita dapatkan akurat. Untuk yang pertama ini, overshoot tetap, yaitu A dibagi B. Di sini 0 karena nilai dari A dan B, nilai A dan C-nya ini 0%. Dan untuk decay rasio, yaitu C dibagi A. Maka nilainya juga sama, 0, dan satuannya tidak ada. Untuk peak time sendiri, yaitu nilai TP-nya sebesar 12,5, dan rise time-nya sebesar 40 detik. Untuk respon time-nya sebesar 267 detik, yaitu di mana setelah kita lakukan analisa, di mana steady state-nya di sini, dan kita bisa membuat respon time-nya. Jadi kita bisa menghitung nilai dari respon time-nya. Yang berikutnya yaitu offset, yaitu SP2 dikurangi dengan PV konstan, dan didapatkan hasil sebesar 0,1%. Untuk pengendali selanjutnya yaitu pengendali PID, di mana kita juga sudah dapatkan hasil dari SP1 sebesar 40% dan SP2-nya sebesar 45%. Maka di sini kita isi untuk nilai PB-nya 13,07, tau I dan tau D-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk mencari grafiknya, kita melakukan
kita masukkan persen PV dan juga waktunya. Jadi dihasilkan grafik seperti ini. Di sini tetap sumbu X-nya berupa waktu dan sumbu Y-nya berupa persen PV. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita membuat perbandingan dulu, kemudian kita mencari nilai dari A, B, C-nya, kemudian kita bisa mencari untuk nilai overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, dan period of oscillation, dan juga offset, di mana untuk mencari seperti overshoot, kemudian ada decay ratio, peak time, dan rise time. Itu sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan nilai-nilainya ke dalam tabel yang sudah disediakan seperti ini. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya mengenai lembar kerja mahasiswa pada praktikum pengendalian proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.